Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rikyo Segiawa dengan NIM 12 saya dari kampus Universitas di Nusantara. Saya ingin berbicara dengan Bapak tentang pajak daerah dan distribusi yang mencatat bahwa ada jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam UU tersebut. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis pajak daerah yang diatur dari Pak? Tentu. Saya senang bisa bicara mengenai topik ini. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah yang umum ditetapkan adalah pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, PPB, dan lainnya. Salah satunya adalah pajak rokok yang cukup signifikan dalam pendapatan daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi. Setiap jenis pajak ini memiliki tujuan dan mekanisme pemungutan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Menarik sekali Pak. Berdasarkan laporan saya mencatat bahwa pajak rokok dikenakan sebesar 10% dari harga jual rokok. Bagaimana proses pemungutan pajak rokok yang dilakukan di lapangan? Apakah penjual atau produsen rokok menjadi subjek pajak seperti yang saya baca? Benar sekali. Pajak rokok yang dikenakan tuh sekitar 10% dari harga jualnya. Untuk pemungutannya memang benar bahwa subjek pajaknya adalah penjual atau produsen rokok. Mereka itu bertanggung jawab untuk memungut pajak tersebut dari konsumen dan menyetorkannya langsung ke pemerintah daerah. Proses ini biasanya dimulai dari penjual yang mencatat dan melaporkan penjual rokok yang dikenakan pajak. Setelah itu, mereka harus menyetorkan pajak yang dipungut dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun dalam implementasinya, pemungutan pajak ini bisa menghadapi berbagai pertentangan. Apa saja tantangan atau kendala yang bisa dihadapi dalam proses pemungutan pajak daerah, terutama pajak rokok, Pak? Kendala-kendala yang sering muncul tuh pertama tuh kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak mereka. Banyak yang masih menganggap bahwa pajak itu sebagai beban tambahan, padahal inilah kewajiban yang penting untuk pembiayaan daerah. Kedua tuh penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebagian penjual atau produsen rokok yang mungkin tidak sepenuhnya melaporkan jumlah penjualan mereka, sehingga pajak yang dipungut tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, keterbatasan sumber daya manusia. Di sektor perpajakan daerah, beberapa kekurangan tenaga ahli atau petugas pajak yang kompeten, sehingga menghambat pengawasan dan pemungutan pajak secara efektif. Dan masalah teknologi informasi. Banyak daerah yang belum memiliki sistem teknologi informasi perpajakan yang memadai yang dapat memperlancar proses administrasi dan pelaporan pajak. Jadi selain kendala dari pihak wajib pajak itu sendiri, ada juga faktor dari pemerintah daerah seperti SDM dan teknologi mengaruhi efisien pemungutan pajak daerah. Betul sekali. Subjek pajak dalam hal ini penjual atau produsen rokok memiliki tanggung jawab untuk memungut pajak dari konsumen dan menyetorkannya ke pemerintah daerah. Mereka juga diwajibkan untuk melaporkan jumlah pajak yang dipungut melalui SPT. Sementara itu, objek pajak adalah barang atau jasa yang dikenakan pajak, dan dalam hal ini adalah produk rokok yang dijual. Oleh karena itu, subjek pajak itu wajib memastikan bahwa mereka itu memungut pajak sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku dan melaporkannya dengan benar. Terkait dengan hal tersebut, apakah implementasi pemungutan pajak daerah sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, Pak? Ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki? Secara umum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan dasar yang cukup kuat untuk pemungutan pajak daerah. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, ada beberapa daerah yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut, seperti prinsip keadilan dan transparansi. Dalam pemungutan pajak, beberapa kasus pemungutan pajak itu belum sepenuhnya efisien karena kurangnya sistem pengawasan yang baik dan ketergantungan pada metode pelaporan pajak. Selain itu,
masih ada daerah yang kesulitan dalam menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan potensi daerah dan daya beli masyarakat. Kemudian diperlukan penyesuaian dan pembaruan regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pajak daerah. Lalu Pak, apa saja rekomendasi yang bisa dilakukan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah terutama pajak rokok? Untuk meningkatkan efisiensi itu ada beberapa cara. Yang pertama itu peningkatan kesadaran masyarakat, yakni melalui sosialisasi yang lebih masif mengenai pentingnya pajak daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dan ada peningkatan penggunaan teknologi informasi seperti pengelolaan dan pemantauan pajak agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak maupun petugas pajak. Dan ketiga, peningkatan kapasitas SDM dalam hal pengetahuan perpajakan dan keterampilan teknis agar mereka bisa lebih efektif dalam melakukan pemungutan dan pengawasan. Kemudian ada penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pajak dan pengedaran pajak agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Dan yang kelima itu kolaborasi dengan sektor swasta. Pelaku usaha memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban pajaknya dan turut mendukung pengukuran pajak dengan cara yang sah. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap dan jelas Pak. Semua informasi ini sangat membantu untuk laporan saya tentang pajak daerah. Semoga implementasi pajak daerah dapat semakin efisien dan memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan daerah. Sama-sama. Saya senang berbagi informasi. Semoga laporan Anda sukses dan bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Dan jangan lupa, jangan ragu untuk menghubungi saya jika hal lain itu ada didiskusikan.